Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, partisipan yang pertama yang akan kita hadirkan adalah seorang pria yang mengaku hidupnya tertekan akibat perilaku sang istri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sofyan. Selamat malam Pak Sofyan. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sofyan, dengan tanggal lahir 14 Oktober 1967, mendiami nomor rumah 65. Sosok yang tidak pernah merasa puas akan apa yang sudah ia dapatkan. Saya melihat sifatnya yang tidak pernah puas, membawanya ia menjadi orang yang diselimuti hawa negatif. Di sini saya juga melihat sebuah kejanggalan dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini yang perlu ia berhati-hati.
I'm sorry. Tanggapan kamu gimana, Roy? Ya saya ingin menikah lagi tuh konteksnya bagi saya besar sih dan luas. Maksudnya nikah lagi ini karena memang kebutuhan hasrat kamu kah? Atau memang rakus? Atau memang ada satu perjanjian yang harus dilakukan menikah lagi seperti itu? Sebabnya apa, Pak? Ya begini, seperti yang saya sampaikan ke Mas Bayu tadi, bahwa selama ini istri saya banyak sekali menuntut. Kadang-kadang dia tidak menuruti nasihat saya, Mas. Bayangkan saja, setiap saya pulang kerja, kadang-kadang tidak ada makanan di rumah. Harusnya kan suami pulang kerja, makanan sudah tersedia. Kadang-kadang harus masak sendiri. Bapak tapi Bagaimana sudah itu? merasa memberikan nafkah. Sudah. Lahir Semua Nafkah- penghasilan saya kasih ke Nafkah dia. lahir dan batin. Penghasilan di rasakan lagi kehangatan, Iya. waktu kebahagiaan baru menikah. Iya, terus saya lihat kok Sofian orangnya bosenan ya. Oh, Ini istrinya. Pak, ini yang istrinya Pak Sofyan itu yang mana? Ya Allah, Hah? banyak banget. Pak, ini istrinya ada 5. Iya, betul, Mas. Ya pantas aja kagak. Dia mau kawin lagi pantas aja. Udah nggak Pak. boleh. Ya nggak sih? Udah 5, Udah 5 mau nambah 1. mau nambah 1 biar 6, Pak. Betul, Mas. Bukannya setahu saya memang ada hukum soal poligami, tapi kan cuma 4. Dan sekarang setelah 5 ini mau nambah lagi 1. Iya, Mas. Karena Astaga. ya saya sampaikan Mas Bayu tadi, semuanya sudah nggak bisa diatur, Mas. Nggak bisa diatur gimana sih, Mas? Enak aja. Mas tuh yang nggak teratur. Apa ya Lagi lihat kita aja nggak gerbang. Nah, ini aja udah mau nikah lagi. Nah, ini aja udah mau nikah lagi. Gak telat. Saya mau nanya nih, tunggu ladies tenang dulu. Datang masa cakep. Kita pikir kita tuh istrinya yang kedua gitu. Iya, ini saya pikir Bapak mau menikah untuk istri yang kedua, Pak. Ternyata Saya ini nggak tahu untuk istri yang ke-6. Salah sih di bapaknya ya. Pak, yang mungkin waktu baru menikah akhirnya sering di tempat Mbak Tara. Tapi yang mungkin Mbak Rifka nih yang kelima ya, sering di tempat Mbak Rifka ya? Iya sering. Boleh pakai mic-nya. Lebih sering di tempat Mbak Rifka. Iya, si Papi lebih sering sama saya. Si siapa? Manggilnya Papi. 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 Tapi kita ini semua loh satu rumah. Satu rumah. Satu Sekarang tinggal satu rumah. Iya, Mas. Satu rumah, Mas. Ya kita nyoba aja supaya baik-baik gitu ya. Pakai mic. Gimana?
Bisa banget itu mengolok-olok saya. Boleh pakai mic, pinjam dulu. Dioper aja, dioper. Gimana? Jadi manggilnya apa? Abang. Abang. Iya, manggil saya Yayang waktu pacaran. Kalau sekarang? Ya sekarang sama aja jadi kayak mama-mama gitu, dipanggil semuanya rata kadang. Oh, Bapak manggil ke semuanya Mama? Iya, Mas. Oh. Saya merinci pada satu hal. Mungkin Pak Sofyan ini berkemampuan lebih untuk membiayai istri-istri seperti itu. Jadi ini perempuan-perempuan ini sebenarnya dinafkahi awalnya dijanji dan diiming-imingi secara materi Iya, ya. betul. Diiming-iming emang gitu. Waktu pacaran juga begitu. Nanti saya beliin inilah, beliin itu lah, beliin Waduh. mobil. Apa kenyataannya mobil? Boro-boro ada mobil. Hidupnya aja kayak begitu. Kita aja makan. Ya kadang ada, kadang-kadang enggak gimana? Kayak gitu. Punya anak dikasih lah. Saya kan nggak punya anak. Gimana? Ya siapa suruh? Ya. Nggak punya anak. Nggak punya anak. Makanya usaha dong biar punya anak. Sebentar, sabar. Ibu-ibu, Mbak. Silent please. Mbak. Diperhatiin juga saya. Zamannya anaknya aja selalu diperhatiin. Iya, Mbak. Sekarang punya anak jadi anak. Tenang. Saya boro-boro diperhatiin juga enggak. Oke, Siap. Mbak Rifka, satu rumah suka kejadian kayak gini nggak nih? Kalau kelihatannya sih emang baik-baik aja kalau di mata orang. Ribut-ribut cekcok kayak begini sering Ya nih di sering rumah? juga. Ya masalah makan lah, masalah mandi lah, masalah ini. Anaknya lah berancetan kemana-mana kalau misalnya lagi nggak ini Hah? ya lagi kemana-mana. Saya juga pusing sebenarnya, pengennya pindah gitu jauh. Tapi disatuin rumah terus. Saya mau tanya sama Mbak Rifka, sebagai istri yang paling muda nih, boleh disampaikan? Mbak Rifka, waktu menikahi Mbak Rifka, itu Pak Sofyan ini mengaku nggak bahwa sudah punya 4 istri sebelumnya? Nggak tahu saya sama sekali. Makanya kaget. Ini kalau di meja makan ya, Hah. ini kumpul semua satu meja makan? Iya. Iya. Semua. Iya. Kadang kumpul, kadang enggak sih. Iya. Tergantung, saya juga. Kalau kadang lagi suka kesal kita nggak mau. Yang gabung. duduknya paling dekat sama Pak Sofyan yang mana? Ini biasa Ya yang dia. Biasa yang muda. selalu Yang sama yang muda. muda.